Halo YouTube, saya Joshua dan kembali lagi ke channel Historius. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas secara singkat kronologi sejarah Cina dari zaman Neolitikum hingga dinasti terakhir. Baik teman-teman, sejarah Cina lumayan rumit dan memusingkan, dan membuat video tentang sejarah Cina itu jauh lebih rumit dan memusingkan. Sehingga saya sekali lagi hanya membuat video sejarah singkat. Butuh waktu berjam-jam untuk menjelaskan sejarah Cina secara penuh. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Secara geografis, daratan Cina dilalui oleh dua sungai besar, yakni Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Dan dari kedua sungai besar ini, lahirlah peradaban Cina awal. Kronologis ini dimulai dari zaman Neolitikum. Beberapa contoh kebudayaan zaman batu ini adalah kebudayaan Liangzhu, kebudayaan Dawenko, dan kebudayaan Longshan. Pada masa ini, pemukiman awal berdiri. Secara penuh, para penduduk bercocok tanam dan berternak. Banyak hasil kerajinan tangan yang dihasilkan pada masa ini, seperti ukiran batu giok, gading, sutra, tempurung kura-kura, dan tembikar. Terutama tembikar dari kebudayaan Longshan yang khas dengan warna hitamnya. Namun, sungai-sungai besar Cina tidak hanya memberikan kemajuan bagi para penduduknya, tapi juga malapetaka. Banjir bandang terkadang terjadi dan menghancurkan pemukiman dan lahan pertanian di tepi sungai. Lalu berdirilah dinasti Xia, dinasti pertama menurut sejarah tradisional Cina. Raja pertama dinasti Xia, yakni tokoh legendaris Yu yang Agung, berhasil menghentikan banjir besar dengan membangun kanal. Dinasti Xia secara tradisional dianggap yang pertama menerima mandat dari langit atau Mandate of Heaven. Banyak para sejarawan berspekulasi bahwa dinasti Xia hanyalah mitos semata, dan ada juga yang berpendapat bahwa dinasti Xia sebenarnya adalah penduduk dari kebudayaan Erlitou. Dinasti Xia kelak ditaklukkan oleh dinasti Xiang. Pada era Xiang, sistem tulisan berkembang, membawa peradaban Cina ke dalam sejarah. Dinasti Xiang terkenal dengan tradisi militernya yang kejam, menggunakan peralatan perunggu, menggunakan tentara budak dalam jumlah yang besar, dan hal yang cukup mengejutkan, praktik pengorbanan manusia. Dinasti Xiang kemudian ditaklukkan oleh dinasti Zhou. Banyak tentara budak dari dinasti Xiang membelot dan bergabung dengan tentara Zhou, menyebabkan runtuhnya dinasti Xiang. Periode dinasti Zhou yang panjang melahirkan banyak kemajuan di berbagai bidang, termasuk filsafat. Yang paling signifikan adalah Taoisme yang didirikan oleh Laozi dan Konghucu yang didirikan oleh Kongzi, atau lebih dikenal sebagai Konfusius. Sistem feudalisme dibentuk di mana Cina dibagi menjadi negara-negara bagian yang membayar upeti kepada satu raja sebagai kepala negara. Negara-negara bagian ini kelak menjadi kuat dan mandiri, membentuk identitas nasional sendiri, dan berperang satu sama lain. Dimulailah periode perang antar negara atau Warring States Period, di mana Cina terjebak dalam perang tiada henti. Walau Raja Zhou secara simbolis masih menjadi kepala negara. Setelah kurun waktu yang lama, Qin Shi Huang dari negara Qin akhirnya menyatukan seluruh Cina yang terpecah dan mendirikan dinasti Qin. Agar Cina tetap bersatu, Qin Shi Huang mengeluarkan perintah untuk membakar buku-buku yang ajarannya tidak sesuai dengan arahan negara, dan juga catatan sejarah dari negara-negara bagian sebelumnya. Tujuannya agar Cina hanya punya satu identitas dan satu sejarah, sehingga ke depannya kesatuan Cina dapat terwujud. Qin Shi Huang turut andil dalam pembangunan tembok besar di utara Cina, kanal, dan yang paling ikonik, makam besarnya yang tidak pernah selesai. Dinasti Qin berumur singkat, pemberontakan terjadi di mana-mana, dan dinasti Han mengambil alih. Tata tertib ditegakkan, dan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di barat dilakukan.
kain sutra menjadi komoditas unggulan Cina dan jalur perdagangan ini kemudian dikenal sebagai jalur sutra. Perluasan ke arah barat dilakukan untuk menguasai pos-pos perdagangan yang krusial untuk perdagangan sutra. Dinasti Han adalah zaman keemasan pertama Cina, dan dinasti Han berkuasa di masa yang sama dengan Republik dan Imperium Romawi di Eropa. Pada akhirnya zaman keemasan Han sirna, dan Cina kembali terpecah, yang kini menjadi 3 kerajaan. Zaman 3 kerajaan pun dimulai, di mana kerajaan Cao Wei, Shu Han, dan Wu mengklaim sebagai penerus dinasti Han. Bagi teman-teman yang dulunya suka main game Dynasty Warrior, pasti tidak terlalu asing dengan periode ini, karena game tersebut memang mengambil tema dan latar tempat di zaman ini. Zaman 3 kerajaan berakhir di mana klan Sima atau marga Sima berhasil menguasai kerajaan Wei melalui kudeta, mendirikan dinasti Jin. Bukan Jin yang itu, itu dia. Dan kembali menguasai seluruh Cina. Yang akhirnya kembali lagi terpecah tidak karuan di mana para pemimpin feodal berambisi untuk menjadi kaisar sendiri. Dari perang yang tiada hentinya, berdirilah 2 dinasti besar yang menjadi rival abadi. Salah satunya adalah dinasti Wei Utara dan Qi Selatan. Periode ini dikenal dengan nama era dinasti Utara dan Selatan, zaman kegelapan Cina. Kedua dinasti ini kelak akan disatukan oleh dinasti Sui, yang walaupun berumur pendek, dapat mengembalikan tata tertib seantero negeri. Selanjutnya dinasti Tang berdiri. Dinasti Tang dianggap sebagai puncak kejayaan peradaban Cina, serta zaman keemasan kedua. Kondisi internal yang stabil membuat populasi masyarakat pada masa itu berkembang dari 50 juta menjadi 80 juta jiwa. Kebudayaan dan teknologi Cina berkembang pesat. Lalu kebudayaan Cina tersebar luas ke penjuru Asia. Dinasti Tang yang hebat pada akhirnya melemah. Mereka melakukan penyiksaan terhadap kaum Buddha, mulai bersifat otoriter, dan setelah banyak pemberontakan, Cina kembali terpecah tak karuan. Dan bukannya hanya 2 dinasti ataupun 3 kerajaan, tetapi 5 dinasti dan 10 kerajaan. Cina benar-benar kacau. Kekacauan ini kembali lagi dipersatukan oleh dinasti Song. Dinasti Song menemukan beberapa penemuan penting seperti kompas magnetik, bubuk mesiu, dan alat pencetak massal yang digunakan untuk memproduksi uang kertas nasional pertama di dunia. Cina hidup dengan damai. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Maksud saya Mongol. Bangsa Mongol menginvasi Cina. Dan akhirnya cucu Genghis Khan, yakni Kublai Khan, mendirikan dinasti Yuan. Dinasti pertama yang didirikan oleh orang non-Cina atau Han. Dinasti Yuan juga berumur pendek. Rakyat Cina memberontak melawan bangsa Mongol dan dinasti Ming berdiri. Dinasti Ming merupakan zaman keemasan terakhir Cina. Dengan kemakmuran ekonominya, Cina dapat membangun armada laut yang besar. Kalian tahu Laksamana Cheng Ho? Laksamana Cheng Ho hidup pada masa dinasti Ming. Dinasti ini juga yang memperkuat tembok besar di bagian utara Cina. Dan kita sampai pada dinasti penutup, yakni dinasti Qing. Orang-orang Manchu dari bagian utara semenanjung Korea menaklukkan Cina dan mendirikan dinasti Qing. Dan dinasti Qing akhirnya runtuh ketika revolusi Xinhai terjadi. Kaisar terakhir Cina, yakni Puyi, turun tahta, lalu Republik Cina pun berdiri. Kita tidak akan membahas lebih lanjut perihal sejarah modern Cina, karena subjek tersebut butuh videonya sendiri. Saya harap video sejarah singkat Cina ini dapat memberikan gambaran kepada kalian semua betapa panjang dan rumitnya perkembangan peradaban Cina dari waktu ke waktu. Saya mohon maaf bila ada pengucapan Mandarin saya yang salah. Dan jangan lupa memberi like, men-share ataupun men-subscribe channel ini. Dan semoga kalian makin suka sejarah. Xia!